Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan mengenai profil desa saya. Desa Sadar Tengah, Kecamatan Mojo Anyar, dan potensi kebudayaan yang dimilikinya. Desa Sadar Tengah ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Desa ini memiliki karakter masyarakat agraris dengan kehidupan yang masih sangat dekat dengan nilai-nilai gotong royong, adat istiadat, dan kehidupan sosial yang rukun. Letaknya ini juga berada tidak jauh dari pusat kecamatan. Mojo Anyar ini membuat desa memiliki akses yang cukup baik meskipun masih ada beberapa kendala pada kondisi jalan dan transportasi umum. Desa Sadar Tengah juga terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Mojo Geneng, Dusun Sadar Tengah, dan Dusun Sulorejo, yang masing-masing memiliki sejarah dan cerita asal-usul yang menarik. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi besar di bidang pertanian, sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, serta budaya dan tradisi lokal. Jadi kata ini itu membahas profil umum desa Sadar Tengah sekaligus menggambarkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan desa di masa depan. Sehingga menambahkan kekayaan budaya desa tersebut. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi besar di berbagai bidang, yaitu tadi pertanian, karena sebagian besar masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai petani. Kehidupan sosial yang masih kuat, juga penduduknya cukup padat, serta tradisi yang masih hidup menjadikan desa Sadar Tengah sebagai desa yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Lanjut ke profil umum desa Sadar Tengah. Desa Sadar Tengah ini merupakan salah satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Secara geografis, desa ini terletak sekitar 10 km ke arah timur dari kota Mojokerto. Letaknya yang cukup dekat dengan pusat kota menjadikan desa ini memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang cukup kuat dengan wilayah sekitarnya. Luas wilayah desa Sadar Tengah ini sekitar 183 hektar. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 13 dusun, yaitu tadi Dusun Mojo Geneng, Tengah, Sulorejo. Dan desa ini juga memiliki 17 rukun tetangga dan 3 rukun warga. Batas-batas wilayah desa-desa Sadar Tengah adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan desa Poden Kembar, sebelah timur dengan desa Munut, sebelah selatan dengan desa Ngarjo, dan sebelah barat dengan Sumerjati. Akses menuju desa ini dapat ditempuh melalui beberapa jalur, seperti melalui desa Munut, melalui jembatan Pelangi dari desa Poden Kembar, serta melalui jalan raya Mojo Anyar Mojokerto. Walaupun akses menuju desa ini sudah cukup baik, masih ada beberapa kendala, terutama pada kondisi jalan yang berlubang dan minimnya angkutan umum. Hal ini membuat sebagian besar warga lebih memilih menggunakan kendaraan secara pribadi untuk aktivitas sehari-hari. Jadi untuk kondisi geografis dan lingkungan desa Sadar Tengah ini memiliki lingkungan yang masih didominasi oleh persawahan dengan pertanian. Suasana desa ini cenderung sejuk dan asri karena masih banyak ruang terbuka, hijau, dan hamparan sawah yang luas. Keadaan geografis seperti ini sangat mendukung kehidupan masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Selain itu, kondisi alam yang masih relatif tenang juga menjadikan desa ini cocok untuk kehidupan di masyarakat yang harmonis. Warga desa hidup dengan pola kebiasaan yang sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan memiliki ikatan yang sosial dan kuat. Lingkungan seperti ini mendukung tumbuhnya rasa kebersamaan serta kepedulian antar warga. Namun seperti desa pada umumnya, desa Sadar Tengah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah minimnya transportasi umum dan kondisi jalan yang perlu diperbaiki. Kendala ini cukup memengaruhi mobilitas warga, terutama dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Meski begitu, masyarakat tetap mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kondisi demografis dan sosial masyarakat. Dilihat dari kondisi demografisnya, desa Sadar Tengah merupakan desa agraris dengan jumlah penduduk yang cukup berkembang. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani, sedangkan sebagian lainnya bekerja di sektor perdagangan, jasa, atau usaha kecil. Komposisi penduduk yang beragam ini
Salah satu ciri khas masyarakat desa Sederhana adalah masih kuatnya nilai-nilai adat dan kebersamaan, warga dikenal sopan, religius, dan menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sehari-hari. Nilai gotong royong juga masih sangat terasa, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, acara desa, hajatan, maupun kegiatan keagamaan. Dari sisi pendidikan, masyarakat desa Sederhana memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat. Dari sisi kesehatan, kondisi masyarakat juga cukup baik karena sudah didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Walaupun jarak fasilitas kesehatan yang lebih besar masih menjadi kendala bagi sebagian warga. Lanjut, mau sejarah dan asal usul di desa Sederhana. Salah satu hal yang membuat desa Sederhana menarik adalah cerita sejarah dari masing-masing dusunnya. 3 dusun yang ada di desa ini bukan hanya sekedar wilayah administratif, tetapi juga menyimpan cerita rakyat dan sejarah lokal yang diwariskan turun-menurun. Yang pertama ada dusun Mojogeneng. Loh, balik dewe. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dusun Mojogeneng ini berasal dari kisah Mbah Nenek dan Mbok Nenek. Yang diyakini sebagai tokoh awal membuka wilayah tersebut. Cerita masyarakat ini menyebutkan bahwa dahulu ada tanah tinggi di tengah sawah yang disebut gumuk atau geneng. Gumuk. Kemana? Iya, nek gumuk genengan asal gumuk lah. Di tempat itu tertanam buah mojo yang dibawa dari sebagian perkebunan di masa Majapahit itu loh, buah mojo yang bundar. Tahu yang benar. Dari situlah nama Mojogeneng dipercaya berasal. Pada perkembangan berikutnya, buah mojo yang ditanam di tengah sawah tersebut dianggap memiliki unsur mistis. Orang Jawa dulu kan mesti kayak mistis-mistis menurut saya percaya mistis oleh sebagian orang. Namun para tokoh masyarakat dan warga berupaya menegaskan bahwa tanah itu adalah tanah biasa yang harus dimanfaatkan untuk hal yang baik. Cerita ini menunjukkan adanya perpaduan antara sejarah, kepercayaan masyarakat, dan usaha tokoh adat dalam meneruskan pembangunan warga. Yang kedua adalah dusun Sederhana. Kalau dusun Sederhana itu diyakini berasal dari tokoh Mbah Hadiman, yaitu orang yang pertama kali membuka lahan untuk wilayah dusun tersebut. Nama sadar itu dikaitkan dengan sebuah kisah tentang seorang warga yang sakit-sakitan, tetapi tidak diketahui penyebabnya karena saat itu hanya sadar sebentar lalu pingsan kembali. Ceritanya itu. Ya, terus. Dari peristiwa itu, dusun ini kemudian disebut dusun sadar. Cerita ini tuh menunjukkan bahwa penamaan dusun di desa Sederhana tidak lepas dari peristiwa sosial dan kisah masyarakat setempat. Walaupun bersifat legenda, cerita tersebut tetap menjadi bagian penting dari identitas desa. Lalu yang ketiga ada dusun Selorejo. Kalau dusun Selorejo ini memiliki nama asli yang oleh masyarakat sering disebut Kalijaring. Nama Selorejo berasal dari gabungan kata selo yang berarti batu dan rejo itu yang berarti ramai. Dahulu itu dikisahkan ada masyarakat yang menyeberangi sungai untuk pindah ke seberang, lalu menemukan banyak batuan di wilayah tersebut. Dan situlah muncul nama Selorejo. Cerita ini tuh menggambarkan bahwa nama suatu dusun ini seringkali muncul dari kondisi alam, pengalaman masyarakat, dan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu hingga sekarang. Dusun Selorejo ini dikenal memiliki masyarakat yang kuat, keras kepala dalam arti positif, serta memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Jadi, lanjut ke potensi desa Sederhana. Desa Sederhana ini memiliki banyak potensi yang dapat terus dikembangkan. Potensi ini itu tidak hanya berasal dari sumber daya alam, tetapi juga dari sumber daya manusia, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama itu ada potensi pertanian. Karena sebagian besar wilayah desa berupa sawah dan lahan pertanian, maka sektor pertanian itu menjadi potensi utama desa Sederhana. Warga desa banyaknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, sehingga bidang ini itu menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, pertanian dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan. Lalu yang kedua ada potensi sosial dan keagamaan.
kehidupan sosial masyarakat desa masih sangat erat. Kegiatan keagamaan, pengajian, tahlilan, kerja bakti, dan berbagai acara desa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kekuatan sosial seperti inilah yang sangat penting karena mampu menjaga kerukunan antar warga dan mencegah munculnya konflik sosial. Lalu yang keempat, ada potensi pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam menunjukkan bahwa desa ini tuh memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika fasilitas pendidikan terus diperhatikan dan semangat belajar masyarakat tetap dijaga, maka desa sederhana akan memiliki generasi muda yang lebih siap menghadapi perubahan zaman. Itu Desi. Lalu yang kelima, ada potensi infrastruktur dan akses wilayah. Letak desa sederhana ini yang dekat dengan pusat kecamatan Mojoanyar dan kota Mojokerto memberikan peluang besar untuk perkembangan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Jika infrastruktur jalan diperbaiki, akses transportasi ditambah dan sarana umum diperkuat, maka desa ini akan berkembang lebih cepat. Lalu lanjutannya ada kebudayaan dan tradisi lokal desa. Selain potensi ekonomi, desa sederhana juga memiliki kekayaan budaya yang sangat penting untuk dijaga. Budaya desa tidak hanya berupa kesenian, tapi juga kebiasaan hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu budaya yang paling kuat adalah gotong royong. Nah, ini masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari warga, baik saat membersihkan lingkungan, membantu tetangga, maupun saat mengadakan acara keagamaan dan kemasyarakatan. Gotong royong menjadi bukti bahwa masyarakat desa sederhana masih memegang kuat rasa saling membantu. Selain itu, desa ini juga memiliki tradisi musyawarah dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Warga biasa berdiskusi bersama tokoh masyarakat atau perangkat desa sebelum mengambil keputusan penting. Hal ini juga menunjukkan bahwa budaya demokrasi dan kekeluargaan tumbuh dengan baik di tengah masyarakat. Jika dikaitkan dengan tradisi budaya desa pada umumnya, desa sederhana juga sangat berpotensi mengembangkan tradisi seperti bersih desa, doa bersama, dan sedekah bumi, atau kegiatan aktif lainnya yang memperkuat ikatan antar warga. Tradisi semacam ini tidak hanya bernilai spiritual, tapi juga menjadi sarana untuk menjaga identitas lokal dan mempererat persaudaraan. Kebudayaan desa juga dapat dikembangkan dalam bentuk dokumentasi sejarah dusun, cerita rakyat, dan pengenalan tokoh-tokoh lokal. Dengan begitu, generasi muda dapat lebih mengenal asal-usul desa mereka sendiri dan tidak mudah melupakan sejarah. Sudah, Pak? Sudah, ini tinggal untuk doang, nggak usah dibaca lagi untuknya. Ringkasan dari awal ke akhir. Oke, terima kasih. Mungkin itu hanya informasi secara besar ya, sumbernya. Yang terpenting seperti sejak awal saya sampaikan bahwa ketika adik-adik mengenali diri kalian, itu sama halnya mengenal Tuhan Anda, mengenal kehidupan Anda. Yang selanjutnya Anda mengenal lingkungan Anda, termasuk tempat tinggal Anda, tempat Anda dilahirkan, yang itu. Nah, kaitannya apa dengan jurusan kita? Makanya saya mengambil profil tentang pemerintah desa seperti jurusan kita. Nah, semakin banyak informasi yang Anda pahami, saya yakin Anda akan semakin banyak ilmu yang akan Anda pelajari. Karena pemerintahan itu adalah mempelajari gejala-gejala pemerintahan, gejala-gejala urusan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kehidupan kita. Bisa urusan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan ya profil-profil tentang desa. Mungkin bisa juga diawali dari nama desa itu ya. Mungkin ada sadar tengah. Berarti wong itu gampang semabutan ya. Iya, saya sadar. Artinya orangnya gampang sadar tengah. Ya apa? Nek sadar tengah itu sak menit tengah iki meteng ngene ya. Nah, itu. Iya itu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan itu akan membawa karakter pada masyarakat di situ. Ya, artinya nasab, arti juga leluhur itu bisa juga mewarnai cara, pola kerja, cara berpikir, cara mengatur masyarakat di situ berdasarkan leluhurnya itu. Makanya ini menjadi penting ketika Saudara Haji menggali sejarah daripada desa Sadar Tengah itu ya. Makanya saya mewanti-wanti kampean, mau nggak mau, kamu juga mungkin dulu tidak punya cita-cita ingin hidup di Sadar Tengah, tidak.
kon tungguan nak kon mari lahir jepret terus aku mau sadar tengan. Enggak. Ibumu juga tidak, tetapi takdir yang menulis, takdir yang melangkah, apa kehidupan yang menetapkan sehingga Zia berada di desa Sadar Tengah. Yang sejarahnya mungkin karena dulu dikatakan Sadar Tengah ada seorang kelompok masyarakat atau apa yang menempati wilayah itu punya kondisi yang sadar, tengah sadar, nggak sadar, ya kamu semabutan. Mau kepegelen atau apa kita nggak tahu ya. Artinya bisa juga itu menjadi karakter bagi masyarakat atau bisa juga menjadi kekhasan karena itu diyakini oleh masyarakat bahwa itu adalah dasar dari terbentuknya nama itu. Ya, sama halnya ketika Zia atau Desi orang tuanya lahir. Kenapa orang tuanya Desi dikasih nama Desi misalnya? Pasti punya sejarah, pasti punya cita-cita, pasti punya harapan. Seperti halnya dulu ketika anak saya lahir juga momennya apa, terus si harapannya apa, itu pasti akan dituangkan di dalam sebuah nama itu sehingga nama itu bisa juga doa, bisa juga cita-cita yang diharapkan. Ya. Seperti dulu anak saya pertama Belvania misalnya. Belvania itu seperti anugerah. Kenapa kok saya munculkan anugerah? Ya mungkin ada di balik nama itu ada sejarah perjuangan sehingga lahirlah seorang putri yang dinamakan dengan Belvania atau Delvania. Anugerah. Apa terus ditambah jenenge putri yang cerdas, yang seperti itu. Nah, sama halnya ketika menyebutkan desa. Kayak ada yang namanya desa Medali. Medali itu apa? Ya, ada Kedung Maling, ada Gayaman, itu pasti ada sejarahnya. Tadi ada menyebutkan Mojo Geneng Pak, di situ ada Lemah Geneng Pak. Nah itu kan. Nah itu diyakini lah. Itu hari ini ada nggak Lemah Genengnya atau Balai Kambang atau foto atau apa itu masih ada nggak? Itu. Pundennya ada, makam sesepuhnya ada. Ada kalau makam pendirinya. Ada masih. Itu tahun itu. Terus keluarganya ada nggak? Keluarganya nggak tahu. Nah, keturunan dari Mbak siapa yang dirian? Mbak siapa? Mbak Meme. Iya Meme. Bapak korek kirim dulu masih ngomong. Nah, itu perlu digali. Jadi itu karena apa? Itu bisa juga Mbak Meme itu dari mana? Bisa juga kalau turunan Cina, ya masih siapa kayak Cina Didi, iki kayak Thailand atau apa seperti itu akan berpengaruh. Itu akan membawa dampak. Sehingga ada istilah seji desa mawacoro. Beda orang beda tata kelolanya. Kok kono kene di model ngene ngen gak kene kan ngono saya. Wong iku modele karakter ngene lah. Itu tidak lepas dari leluhurnya, nasabnya, orangnya seperti apa. Jadi kalau misalnya, kalau ini ya, sebenarnya kalau kita bicara pemerintahan, kalau mau jujur, pemerintahan Indonesia itu belajarnya bukan dari nenek moyang kita, belajarnya dari penjajahan Jepang, Belanda. Makanya sistem pemerintahannya, hukumnya pakai dari Belanda, Jepang dan sebagainya. Yang asli itu yang desa itu. Di desa itu strukturnya biar seperti perkumpulan jenenge keluar orang lumpuh satu wilayah, satu itu punya paguyuban yang ada nama istilah gotong royong tadi yang Anda sampaikan ada potensi yang gotong royongnya Pak bagus. Itulah budaya Indonesia yang asli. Jadi tata kelola mengatur kehidupan itu bukan niru. Coba Anda ingat nanti wanti-wanti ya, sampean mungkin kalau pacaran, kalau nikah nanti nek ngomong teori psikologi, teori pembina keluarga sehat, banyak teori, tetapi dalam kehidupan Anda akan menemukan jalan tata kelola dalam keluarga Anda masing-masing. Mungkin keluarga Niko iso, tapi di keluargamu mungkin nggak bisa. Walaupun teorinya sama, referensinya sama. Iki sumber hadis loh, Quran loh, misalnya. Tapi saya yakin beda keluarga, beda
Buktinya apa? Desi sama kamu beda. Mungkin Desi di omah wonge cekikian ngono. Ya malah ning nggo kene cekikian ngono lho. Ya. Nenek Zia, wah keluargane ku sadar gak sadar gampang semaput lah. Nah, itu itu akan membawa dampak psikologi, dampak perilaku pada diri kalian. Begitu juga desa. Saiki misalnya sampean lah urip nang Bali atau di luar Bali, ketika kesini pasti akan beda karakternya, logat bicaranya, apalagi bahasa sukunya. Wong saiki wong Pasuruan karo Mojokerto nada bicarane beda. Ayo. Wong Mojokerto itu kan bahasanya medok ya. Nek gak percaya lihat ada influencer. Oh enak loh Rek. Nah, ya. Ikut nek Pasuruan ndak ngono. Ya, nah itu yang bedakan. Makanya ketika Desi atau Zia menggali desanya, iling-ilingan ikut leluhurmu, ikut kampungmu. Maka ketika Anda paham dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya apapun yang ada, berarti Anda mengawali membangun, mengawali menjalani hidup itu harus dengan basic itu. Nah, nek kon misalnya dari budaya Madura kok terapno nang Sadar Tengah, ya gak jadi kan ngono ya. Artinya harus menyelesaikan dengan pertukaran, asimilasi, akulturasi itu pasti terjadi. Tetapi yang basic utama lancene watake Ziawi ngene, apa-apano masih ngajekno pondokno ya pancen. Gitu kan. Lah nek watake jahat masih pondokno lho, pancen. Malah lebih pinter maneh karena apa? Punya dasar agama. Terus lain melan. Wah, melan. Nah, jadi ini kita belum mengulas tentang struktur pemerintahan loh. Kita baru mengulas profilnya aja, kita sudah banyak menggali potensi sehingga ini menjadikan dasar. Saya berharap dia mengenali desanya nanti ketika lulus nanti itu ono langsung kerja kan tidak mungkin. Biasanya ono masa tunggu atau masa pengabdian di masyarakat. Maka Anda punya pintu masuk untuk bisa masuk ke masyarakat, bisa masuk ke pemerintahan. Oh gak langsung aku sarjana langsung metenteng-metenteng. Konsok sarjana di desa-desa tertentu malah dia tarik nggak diakui malah. Ada sebagian desa yang sangat mengakui pendidikan. Jadi ketika ngomong ngadep nang sarjana, hormatnya betul ada. Ada sih gak ngergani ada. Nah nek awakmu sok minter mentang-mentang sarjana ngomong lurah mor delok-lokno, wah aku sarjana pemerintahan Pak, wah. Langsung dadi perkara ya. Langsung meneh ya, kamu dadi lurah ya. Siap Pak. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang saya harapkan ketika adik-adik atau sampean itu mendalami, mengenali desa kalian. Saya berharap jangan sampai Anda belajar untuk desanya orang liya. Saya berharap Anda punya manfaat untuk diri kalian, keluarga kalian, lingkungan kalian, desa kalian, bahkan untuk Indonesia. Saya berharap itu. Tapi wis kadaki-daki lah. Selevel awak dhewe wis penting iso apik nang ngene keluarga, lingkungan, nang desa kita wis apik rek. Syukur-syukur nek luwih amba maneh iso nang kabupaten, iso nang ngene provinsi, iso nang ngene pemerintahan nasional lebih bagus. Tapi wis gak daki-daki Pak, itu urusan nanti. Yang penting nanti setelah Anda lulus bisa bermanfaat di keluarga, di desa kalian. Sehingga ilmu yang Anda pelajari selama kuliah bisa manfaat. Lah engko nek manfaat urusan rezeki, jodoh, ngimpil kabeh ngono ya. Nek sampean sarjana kok jek kango. Kok jare sarjana pemerintahan, urusan pemerintah gak ngerti, RT-ne piro gak ero lah. Wadah. Kok bayar gedhok tali ngono. Nduk nah iya ono lho bahasa orang Jawa itu kok niku sekolah bayar gedhok ta bayar duit kan ngono ya. Nah,
Saya berharap nanti ketika Anda lulus, Anda benar-benar menguasai tentang ilmu Anda, khususnya di bidang pemerintah, khususnya bidang kemasyarakatan. Nah, itu baru sejarah. Baru nanti Anda ngawali nek wis awakmu ngerti, awakmu leluhurku iki dari ini karakter sadar iku berarti wong iki kondisine itu. Biasanya ono pantangan-pantangan desa-desa itu. Dari sejarah itu, makanya wong kene kudu sadar tengah, kudu sadar diri. Gitu kan? Loh, justru kalau Anda memahami itu, dikaji secara agama, secara filosofi dan sebagainya, sadar itu kelas yang tertinggi loh. Ya, orang nggak sadar hidup, nggak sadar diri, loh apa tadi ini? Nek nggak sadar secara fisik jasad berarti awakmu stres, awakmu orang gila, ya. Nek awakmu sadar berarti kamu orang sehat, orang pintar, orang sadar diri, berarti Anda tahu diri, tahu bisa menempatkan. Nek di kelas agama sekolah tinggi, Anda sadar nafas misalnya. Anda sadar nafas apa artinya? Anda masih hidup, berarti ada Tuhan di saya. Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di samping, Tuhan ada di dekat urat nadi saya, di hidung saya. Ketika Anda sadar ada Tuhan, kamu tidak akan melakukan apapun tanpa kehendak Tuhan. Loh, itu nek ngomong sadar loh. Nek dijerokno, tapi nek kon bahasamu wong sadar iku gen iki Pak, nggenku jare ana wong gak sadar ngono akhir gak sadar ngono. Nah, iki nek kon bahasa kasar ya iso kok gak semaputan ngono. Bahasane, wah nek ngono ojo nikah karo arek sadar tengah, areke gopok gampang semaput. Ya apa? Ayo. Ojo gelem. Jadi itu harus Anda sadari bahwa Anda dilahirkan di Indonesia, Anda dilahirkan di tanah Jawa, Anda dilahirkan di Jawa Timur, Anda dilahirkan di Mojokerto, Anda dilahirkan di Mojoanyar, Anda dilahirkan di Sadar Tengah, Anda Mojo Geneng, Anda dilahirkan dari apa siapa, gitu sadar. Nah, awakmu sadar, kamu akan melakukan sesuatu berarti tanpa harus ada pertimbangan dan itu. Nah, ketika Anda bisa melakukan baik, maka ketika kita berhubungan dengan masyarakat, selain kita tata kelola bermasyarakat, apalagi dengan pemerintahan, akan lebih baik. Jadi itu, jadi ketika adik-adik mengambil sejarah, makanya ada daerah-daerah yang mungkin tokoh-tokohnya beda. Ono Singo Barong, ono Singo Yudo, kayak Sambiroto. Itu sepuhnya adalah Singo Yudo. Kalau di rumah saya Medali itu ada mungkin tokoh agama, ada Mbah Sorge, Mbah Samsudin, Mbah Said Abdullah. Berarti nanti kalau Anda mau lebih dalam lagi, ada tokoh agamanya siapa? Tokoh ekonomi, wong sing paling sugih zaman biyen sapa Mbah Semene. Sapa sing paling preman tokoh, itu artinya itu adalah aktor-aktor, pelaku-pelaku di desa kalian. Mesti di desa itu ada wong sing paling sugih, wong sing paling apa jenenge preman paling dawablek. Ono sing wah keluargane ayu dhewe, wah kembang desa seperti itu. Nah itu pasti, kalau di desa saya dulu saya bilang ada tokoh ekonomi, ada tokoh pemerintahan, ada tokoh adat, ada tokoh pemuda. Jadi dulu itu ada Mbak Samsudin, Mbak Sidik, Mbak itu mereka punya bidang masing-masing. Sehingga ketika haul jauh-jauh itu kita sebut semua, kita doakan, kita bersyukur bisa hidup, bisa tinggal di desa yang dulu mungkin bukan wilayah seperti ini. Tadi disampaikan Pak, Sadar Tengah juga janin wilayah, tidak kecamatan, tidak nama pemerintah kota, tidak nama itu. Tapi kenapa kok transportasi sulit? Apa alasannya? Kenapa transportasi kok angel? Kono lho Pak, kan jalur land, kan Transjatim gak lewat gono. Ya nggak helikopter ae, atau nggak perahu ngono ya, nang kali apa? Kali Sadar dah. Berapa adanya Pak? Ya. Kalau bis wisata. Nah,
Itu kan wilayah. Ya, harus ke itu Pak terminal. Lah iya, takkan iki atus cara awakmu misale kuliah nang Surabaya, kanggo sepeda dhewe numpak bis, paling nyusule nang terminal kene kan. Untuk sekarang ada Gojek. Nah, itu kan menjadi kendala, menjadi artinya itu adalah potensi bagaimana desamu bisa transportasi umum. Kamu bisa membuat paguyuban, ayo nggih paguyuban tukang ojek, tak gojek, tak apa. Atau apa perlindungan apa gitu loh. Arti jaminan misalnya orang Sadar Tengah, orang Mojo Anyar ada transportasi, bisa juga menjadi rekomendasi pemerintah Kabupaten Mojokerto karena Sadar Tengah punya potensi, Widjaya punya potensi ketahanan pangan, lahan pertanian menjadi andalan untuk wilayah Mojo Anyar. Ini kan ketahanan pangan puri, mulaimu kan banyak besar kan, Nandur Pari kan ada. Nah, itu yang menjadi potensi. Maka ketika Anda melakukan pemberdayaan sebuah gerakan itu jangan jauh-jauh dari itu. Ya. Jadi kamu kalau punya meluh nek potensi ngono kok nggawe kegiatan sing dari berkontradiksi dengan sumber daya alam sebenarnya ya masalah. Ya. Jadi Sadar Tengah itu nggak salah apa ya? Tani embong ya, tani rel ya. Jalan ya, Sumber Jati, Sadar Tengah ya. Iya. Ya, banjiran enggak ya? Banjiran Pak. Ah. Banjir. Halo. Dan koi. Malah tak gerak banjir. Malah tak gerak itu loh Pak banjir. Nah, makanya itu. Jadi Anda harus punya potensi. Terus Kali Sadar itu juga harus dimanfaatkan kalau bisa jadi ikon. Ya, walaupun sungai jangan dikira loh sungai itu bisa mata rezeki juga. Entah itu dibuat rest area, dibuat transportasi atau apa, bisa kan? Masyarakatnya kurang kesadaran. Banyak kan boleh Pak. Ya. Lah itu kan kok iso jeneng Kali Sadar gede ta kali ini lah besar sih ya. Ya, nggak besar Pak ya. Umumnya kali. Ya udah. Umumnya kali jadi. Nah, itu jenenge lho kuno wilayah kuno liyane kok gak jeneng liyane kok jenenge Kali Sadar. Ayo. Sapa ro kon meniso nggae kafe jenenge Kafe Kali Sadar. Lah ya boleh. Sampai apa mancing? Kan bisa juga. Saiki jangan kan seperti itu. Kayak Rajendra. Rajendra itu adalah tempat bendungan. Penata aliran sungai iki lho. Iku digawe wisata kan nek kuno mau gak wisata Pak. Dari sini tuh di banyak kayak dipercaya bisnis-bisnis gitu Pak. Ada buaya Buaya putih. Ada buaya putih. Sampai mana dibikin patung buaya putih buat buaya desa. Bisa, tapi sekarang hilang hancurin. Nah, itu kan bisa menjadi ikon. Tadi saya mengatakan ikon gitu loh. Sehingga saya yang bukan orang Mojo Anyar, bukan orang Sadar Tengah, ketika ngomong Sadar Tengah apa? Ketika ngomong Sadar, Mojo Anyar sadar. Ketika ngomong Mojokerto, Mojokerto itu ono kampung aneh, Sadar Tengah lah, gitu kan. Mana nang Mojogeneng itu lho, Mojogeneng banyak loh. Mojogeneng itu ada di Jetis ada, di Jatirejo ada, di Mojosari mungkin ada, di mana? Dawar mungkin ada ya. Kalau yang tahu itu saya tahu itu di Jatirejo sama Jetis itu ada desa namanya Mojogeneng. Nah itu kayak medali orang yang kan harus punya ikon sehingga apa ya ketika Anda punya identitas maka potensi maka harga diri harga jual yang menghasilkan secara ekonomi akan muncul. Mosok potongan ini sadar ikut tani dok. Iki opo sekiranya yang kalau di desa lain tidak ada kecuali di Sadar Tengah. Apa misalnya? Itu misalnya Anda bantu. Misalnya apa? Misalnya apa? Ngono ibu Sadar Tengah tapi ndelek kerupuk opel, kerupuk tayamu, ora Sadar Tengah ngono. Tambah. Tambah.
Nah, saat sebelumnya mungkin saya ingat bahwa di Kali Sadar dulu itu juga orang yang buat keramba-keramba ikan yang di pinggir kali di kambang di ono apa ya terpalit ono tangki ini lho sing rambah-rambah ngerambah ikan. Ono tebune akeh kok ya. Banyak. Ya mungkin di pertanian yang banyak kendalanya. Jari ini ngomongnya idak nang kota pak, idak nang Mojoanyar, tapi kok angelen nih. Itu kan pertanyaan sih. Awakmu lho sadar iku lono sruwet lurus ke pasar Mojokerto sih ya. Ke timur jalan tol, ke jalan bypass sedikit. Nah iya. Nah, itu artinya ketika Anda melihat potensi seperti itu, monografinya harus kamu sekarang. Berarti harus ada kuno nggak salah waktu itu secara ekonomi pasar mungkin banyak orang yang ke pasar Bangsal, pasar Sawapi, warungi orang yang punya hajatan mungkin belanjanya kalau nggak pasar Mojokerto ya pasar Sawapi. Bakulku akeh wong pasar Darmo. Mungkin nek wong isih urip pokoknya wong yang duwe warung, duwe toko insya Allah kena. Masalah parkir pinggir kulon, nah, sadar. Biar bakul sopere wongi gak jilbaban ngono. Nah, jadi itu ya, itu baru kita ngomong sejarah. Guru ngomong sejarah pemerintahan, potensi jumlah pemudanya, sarjanane piro, profesi yang paling banyak itu apa, masjidnya berapa, siapa tokoh. Sekarang nih, sekarang ngomong zaman biyen atau angel misalnya. Siapa sih tokoh agamanya? Kiai ini siapa? Kiai utama, kiai ulama yang dianut oleh masyarakat itu siapa? Iya, aku benar Pak. Nah, mungkin ada ulamanya nggak? Ada pondok pesantrennya nggak? Ada Asin. Nah, itu kan sebagai gurunya orang sana. Kamu harus tahu, harus kenal. Oh, ini tokoh agamanya. Di situ agamanya ada dua Pak, ada Nasrani, ada Muslim. Mana nggak Muslim, Nasrani, Kristen ya? Nggak ada ya? Ada gerejanya nggak? Ada gerejanya nggak di sana? Nggak ada, masjid semua Pak. Ayo ikan kok ya? NU kok ikan kok? NU-nya. Saya tahu. Sedikit banyak tahu. Nah itu kamu harus tahu. Ya ini wong sadar tengah iki, wong maca geneng Wak Mudin iki. Wak Mudin iku iso dadi Mudin itu kan istilah Imam Mudin, pengarepe agama. Dia yang mengomandani tentang keagamaan. Ya. Oke, Pak jihad putune Mbah Hasim. Wah. Milailah tadi. Milailah ini. Jadi itu juga akan berpengaruh loh di status sosial. Misalnya, wah iki turunane Mbah Mehmet entah apa ya. Memek. Loh, itu istilah ngono iku nek cara anu macam-macam loh ya. Nah, kalau di Dawar itu ada Mbah Siek. Siek. Mbah Siek. Loh, wilayah saya sana. Pak Santo. Sana itu ada Mbah Siek, istilahnya Mbah Siek. Nah, kamu saya ada Mbah Surgi, ada Mbah siapa, macam-macam kan nama orang itu. Nah itu kan biasanya kalau dulu saya deteksi ada kakak seniormu itu masih ada garis keturunan para pendiri desa itu. Jadi secara tidak langsung dia punya, walaupun gak ada dia apa-apa, dia masih punya pengaruh di desanya itu. Itu kajian politik, kajian ekologi pemerintah. Kamu harus tahu tokoh agamanya, tokoh pemuda ini sopo. Mesti ono premane, mesti ono sing bagian preman api, ono preman elek, ono yang akan itu. Itu pasti ada. Penggeraknya itu. Oh, itu enggak rosot tok, Pak. Itu mesti ono. Anda harus kenal. Berarti kamu tahu peta. Oh, daerah Mojokerto ku arek ayu-ayu, Pak. Putih-putih loh, Pak. Putih-putih, Pak.
Tapi arek lemu-lemu Pak. Sayang titik Pak iku karena gampang semaputan Pak sayangnya ngono. Enggak Pak, saya enggak mau semaput ya. Kan biasanya kan ono desa iku lho. Dusun iku arek ayu-ayu putih-putih bisa. Lah sing iku wah biasa arek ora amireng. Masalah apa mungkin kehidupane kono beda. Sing desa kene iku nyambut gawe wis nang pabrik, wis UMKM sing kono jek nang sawah ngono kan. Cek ngelem. Nah itu tokoh-tokoh aktor-aktor yang ada di desa. Nah, siapa orang yang paling sugih lah? Wong orang menganggap wah itu tuan tanah, tuan takur, mau pengusaha, mau apa itu pasti tahu. Kan itu pasti akan berdampak ketika ada kegiatan-kegiatan. Nyumbang yang paling akeh. Nah, itu wis gak kene wis bahasane ngono kan pasti ada. Entah dia punya kepentingan apa, ada yang wis anjane wong loman Pak, anjane juragan gede Pak, itu juragan kerupuk rambak paling besar. Juragan pupuk Pak. Wah. Pupuk. Mas Haji. Juragan apa iki ya? Itu harus kamu pahami. Lah ngene iku ketika awakmu menene kegiatan. Wah, aku menene kegiatan ini rek. Berarti nek ndolek dana, oh iku werno. Nek kok gak bagian keamanan, kok totone sing arek sing base bagian embongan sampeyan Mas bagian koordinator bidang iki. Nah, ngono kan. Kok wong tuwek sapa sing iso ngedem misalnya kene ono sing ngerusuhi wong tuwek. Wah, kayak mbah iku ae kok sing ngono cek nuturi mbah iku. Nah, itu adalah strategi secara politis. Jadi untuk menggerakkan massa, kalau Anda paham peta, Anda akan mudah, tinggal ngeklik saja. Pokoknya wong sing sowoge dukung awakmu, wong baik kiai ini dukung awakmu, preman dukung awakmu, pokok wes liyane aja kandhani, liyane pokoke serahno nek beres. Iku ngomong aktor politik, aktor yang ada di desa. Karena apa? Di dalam lembaga musyawarah desa, lembaga rembuk warga itu kan ada namanya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Kono sapa sing ditokohno pendidikan? Misalnya, bu guru, bu kiai, bu kepala sekolah, bu apa, pasti ada. Itu yang jadi. Ono tokoh apa maneh wis. Oh dek, kono sadateng iku rata-rata wong tukang Pak, mayoritas akeh tukang batu, tukang bangunan. Ada karena apa? Wong desa kan ngajak-ngajak kan. Ketika nyambut gawe ki enak, akhirnya ngajak-ngajak, akhirnya kampung itu terkenal tukang bangunan, tukang apa, jok seperti itu. Itu baru ngomong politik, ngomong ekonomi. Kalau Anda amati di Sadar Tengah pemuda nih, mulai dari mbah-mbah lah. Mungkin mbah-mbahmu mayoritas petani ya anak-anak. Sawah aja ombo-ombo. Terus bapakmu litingnya bapakmu, angkatannya abahmu, kerjanya udah apa? Terus nisore anaknya bapakmu, masmu, rata-rata pemuda ini kerja apa? Seangkatanmu, ada sing kuliah, apa ada sing nganggur, apa sing kerja, itu harus kamu tanyakan. Karena kalau Anda tahu itu, menimbin gerak karena ngeremut. Lurah mau rokok kritik ngene lho Pak Lurah saja. Sampai ini gue program ini karena mungkin ini senengan ini kok sampean panitan sampean serane iki lho kok ngerti lah ini sinau kan itu mahal kalau Anda bisa memberikan masukan. Kalau mungkin Anda belum menjabat, belum punya kewenangan, tapi bisa memberikan masukan kepada orang yang mengambil kebijakan. Makanya kalau memberi pemerintahan itu walaupun tidak bisa, tapi bisa menjadi konsultan, bisa memberikan masukan kepada pemerintah atau tokoh atau public policy atau apa, sehingga menjadi lebih baik. Atau mungkin ketika Anda menyasuk ke organisasi kemasyarakatan, Bu RT, Bu Karang Taruna, Bu Patayan, Bu Ipenu, karena Anda tahu peta desamu, warek sadar kok dikongkon model Banjarian, Koplowan, yo gak seneng, yo nek wong Purworejo. Itu balik
Artinya solawatan buat nada koploan. Wah, iku nek sadar tengah ya gak cocok rek, cocoke Purworejo. Pak, sadar tengah itu. Nah, ora oh nek banget memang aku. Apa ada musim kami? Masuk atau ya apa. Sehari. Nah, itu boleh. Jadi ada daerah-daerah yang nggak bisa seperti itu, gitu loh. Tapi di desamu bisa. Itu kembangkan. Soalnya ada kebetulan Pak, beda kalau sama dia. Aku apa? Fitri sama dia. Tuh. Ya itu kan yos iku mah lho, Des. Ya. Tadi kamu kan tidak minta kamu itu hidup di Mojogeneng, tidak minta di Sadarma, tapi yo garis hidupmu kamu di situ. Oh, ini enak yang ada ya. Nah, Ditolak. walaupun nanti setelah lulus misalnya, loh nanti Zia kabari kerja di niku Pak Manto wisuda niku langsung nikah Pak. Jadi nderek bojone ten ngene Makassar. Mbok siare. Halo, Dek. Langsung nang Makassar. Wes lali wes ya. Kali, Pak. Ya seperti lah, itu kan kita juga nggak tahu. Tetapi kita sebagai manusia biasa yang hidup hari ini, inilah yang hadapan kita, itu yang kita. Jadi Anda tidak berhenti hidup Anda, karena saya yakin Anda tidak bisa hidup sendiri. Butuh validasi juga dari orang. Walaupun nek kadang pada tingkat tertentu wis gak butuh validasi orang. Nek wis sukses. Nah nek awakmu gurung sukses, mau bojo pacar gak duwe pak mbane bojo ya. Aduh, Tak